Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Farel Syafel, NPM 053, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan saya yang berjudul Komunikasi Kesehatan Pra-Testing dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Rehman, SKM MKes. Yang pertama, menjelaskan dan beri contoh yang dimaksud dengan pre-testing media pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Pretest adalah pengujian bahan draft atau konsep dan pesan kepada perwakilan target audiens sebelum bahan tersebut diproduksi dalam bentuk final. Adapun bahan-bahan komunikasi yang sebaiknya diuji coba adalah media, saluran komunikasi, konsep, produk dan ide-ide produk, kemasan, simbol, dan slogan. Selanjutnya, menjelaskan, mengemukakan, dan beri contoh tujuan-tujuan pre-testing pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Tahap pretest atau uji coba bertujuan untuk menghindari kesalahan dan meyakinkan bahwa materi dan media yang telah dikembangkan dapat menarik perhatian dan diterima kelompok sasaran. Tahapan ini dibutuhkan untuk mencari kelemahan yang mungkin ada atau menemukan sebab kegagalan dalam suatu program komunikasi kesehatan. Dengan melakukan tahap uji coba, maka akan diperoleh umpan balik atau feedback dari masyarakat sehingga mendorong terjadinya inovasi kesempatan dalam berbagi pesan atau pemilihan media yang kurang sesuai. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan bahan komunikasi yang maksimal dan berkualitas. Selanjutnya, menjelaskan, mengemukakan, dan beri contoh tahap-tahapan pretesting pada media komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Menurut Brown 2008, tahap pretest adalah sebagai berikut. Pertama, pengembangan konsep pesan diuji untuk mengeksplorasi prioritas, keinginan, dan kebutuhan komunikan. Mempertimbangkan pengembangan mengenai isi materi dan berbagi dengan komunikan. Yang kedua, sebagian bahan selesai sebuah rancangan materi, pesan, dan atau kegiatan dikembangkan dan disiapkan untuk pretest. Ini bisa berupa gambar, naskah, atau kata-kata untuk bahan yang digunakan dengan prioritas komunikan. Selanjutnya, bahan alternatif. Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengujian secara alternatif dari bahan. Meskipun tahap ini dapat berguna, itu adalah opsional. Yang terakhir, produk akhir. Meskipun Anda telah mengikuti tahap sebelumnya, pengujian produk akhir selalu disarankan. Selanjutnya, menjelaskan dan mengemukakan contoh alasan pentingnya pretest media pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Yang pertama, perhatian. Apakah pesan menarik atau mengundang perhatian audiens? Yang kedua, pemahaman. Apakah pesan dipahami secara jelas? Apakah ide utama yang mudah dimengerti? Yang ketiga, relevansi personal. Apakah target audiens merasa pesan yang disampaikan relevan bagi dirinya? Yang keempat, kepercayaan. Apakah pesan dan sumber dianggap dapat dipercaya? Yang kelima, penerimaan. Apakah pesan yang dianggap menyerang atau tidak dapat diterima? Selanjutnya, menjelaskan, mengemukakan, dan beri contoh cara atau langkah proses membuat pretest media pada komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Yang pertama, readability testing. Tujuan metode pretest jenis ini adalah untuk menentukan gradasi tingkat keterbacaan dari draft media yang ada. Untuk melakukan tes ini hanya dibutuhkan waktu 15 menit. Keuntungan dari tes ini adalah cepat, murah, dan tidak membutuhkan responden. Kelemahan metode ini adalah tidak menyediakan reaksi dari target audiens atas draft yang ada,
karena biasanya dilakukan sendiri oleh pembuat media ke atau staf program lainnya. Yang kedua, group interview. Tujuan utama tes ini adalah untuk mendapatkan insight berdasarkan persepsi, keyakinan, dan bahasa target audience, khususnya di tahap awal pengembangan media ke materi yang cocok dites dengan metode ini adalah iklan, radio, konsep pesan yang akan dicetak, tema, logo, dan artwork dasar. Jumlah ideal responden yang dibutuhkan adalah 8-12 orang dan minimal dilakukan pada 4 kelompok diskusi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3-4 minggu dengan 2 minggu rekrutmen responden dan pengaturan kelompok. 90 menit interview atau kelompok, 2 hari untuk semua kelompok, 5 hari analisis interview, dan penulisan laporan. Yang ketiga, individual in-depth interview. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang sikap, keyakinan, dan emosi audiens. Materi yang cocok dites dengan metode ini adalah konsep pesan utama, terutama yang dianggap sensitif atau kontroversial. Waktu yang dibutuhkan sekitar 4-6 minggu. Selanjutnya, Central Location Intercept Interview. Metode ini dilakukan dengan cara mencegat responden di tempat yang paling sering didatangi oleh target audience kepada mereka yang ditawarkan untuk melakukan pretest media. Ketujuan metode ini adalah untuk mendapatkan reaksi audiens atas konsep dan pesan dari sebanyak mungkin orang dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, self-administrated questionnaires. Metode ini hampir sama dengan metode individual in-depth interview, hanya saja cara tidak diwawancarai, tetapi responden mengisi sendiri kuesioner yang telah disediakan. Yang selanjutnya, gatekeeper review gatekeeper yang di sini dimaksud adalah individu atau organisasi yang biasanya berinteraksi langsung dengan target audiens. Contohnya adalah LSM, organisasi profesi, profesional kesehatan, atau kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Caranya adalah dengan meminta umpan balik melalui diskusi terbatas 10-25 orang di antara mereka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.